Umat pilihan itu satu, hidup di zaman perjanjian, hidup di PB, zaman perjanjian baru. Dua, mendengar Injil dengan benar. Mendengar Injil secara apa? Benar. Tiga, sehat jasmani, rohani. Kalau dari kecil sudah cacat Pak, udah buta tuli, idiot, bisa masuk surga enggak? Menurut saya sangat bisa, tapi tidak bisa menjadi pemerintahan dalam kerajaan surga. Ini tidak bisa. Aduh Pak, gimana anak saya begitu? Ibu, benar anakmu masuk surga, tapi jadi anggota masyarakat. Terus di sana gimana? Masuk di sana cuman jadi orang biasa terus menerus. Di surga tidak ada mata yang buta, nggak ada telinga yang tuli. Satu, dua. Di surga tetap ada pembinaan, ada pendidikan, ada pengaturan, ada penertiban. Maka ada pemerintahan dengan gada besi. Artinya apa? Nanti di seminar. Lalu di sini terakhir apa? Fasilitas. Saudara bisa datang kemari pun juga fasilitas. Nah, bagi orang-orang yang menjadi umat pilihan ini, saudaraku, ini orang-orang yang harus sempurna. Sedangkan yang bukan umat pilihan, seperti Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Coba pada dasarnya duduk di pangkuan Abraham. Alkitab ngomong apa? Karena Lazarus percaya Yesus. Enggak. Tidak disebut dia percaya Yesus. Enggak disebut dia beriman. Bahkan tidak dikatakan juga dia berbuat baik. Alkitab hanya mengatakan semasa hidupnya dia dalam penderitaan, sedangkan kamu dalam kekayaan, kelimpahan. Si orang kaya itu dalam kelimpahan. Tapi ketika Lazarus dikirim, Tuhan memberikan kesempatan dia berbuat baik supaya selamat. Dia tidak melakukannya. Saya jadi curiga begini, kalau orang menderita, Tuhan akan memberikan kesempatan bahagia nanti, asal tidak jahat. Dia berbuat baik kepada orang juga nggak punya modal. Gini loh bro, saya ulangi ya. Kalau orang baik, maksud saya orang kaya, dia bisa berbuat baik. Tidak berbuat baik, binasa. Tapi kalau orang miskin, tidak berbuat baik karena memang nggak punya modal kebaikan, tapi tidak jahat, dia duduk di pangkuan Abraham. Kalau menurut saya pangkuan Abraham itu hanya menunjuk tempat nyaman, tapi bukan untuk umat perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, ia akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Saudara ini jadi umat pilihan semua loh, ditentukan Tuhan loh. Tapi Anda lulus atau tidak lulus tergantung saudara loh. Keselamatan disediakan kepada semua umat Tuhan, artinya semua manusia. Tetapi realisasinya tergantung pada masing-masing individu. Mereka yang mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan adalah mereka yang memperlakukan sesamanya dengan benar. Yang masuk sisaan adalah mereka yang tidak memperlakukan sesamanya dengan benar. Ini umat pilihan. Ini bukan umat pilihan. Saya mau tanya dulu, seandainya Ayub gagal, maki-maki Tuhan terus sampai jadi jahat, Ayub bisa masuk surga enggak? Tidak. Sampai akhir hayatnya Ayub berkata, aku tarik semua perkataanku. Ya tahu? Oke. Kalau umat pilihan itu diproses Tuhan sampai sempurna. Sampai di sini. Sempurna. Tapi kalau umat bukan umat pilihan, seperti Ayub juga bisa dididik Tuhan. Tapi sampai di sini. Hanya baik. Tapi kalau sampai nyungsep ke sini, tetap neraka. Jadi standar untuk umat pilihan dengan standar untuk bukan umat pilihan sangat berbeda. Jadi kalau orang Kristen, standarnya saja sudah tidak baik. Artinya soal kejujuran, soal kelakuan secara moral umum saja sudah brengsek. Jangan berharap dia menjadi anak Allah diterima di kemah abadi. Nggak akan diterima.